Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang konsep etika pemasaran dan periklanan. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Aris Tresnandi, lalu ada Alia Halfazana, dan ada saya sendiri Nadia Putri Hidayah. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu mengenai pengertian etika pemasaran. Definisi etika secara sederhana adalah studi mengenai hak dan kewajiban manusia, peraturan moral yang dibuat dalam pengambilan keputusan, dan sifat alami hubungan antar manusia dan alam. Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi, etika pemasaran adalah standar etika yang berkaitan dengan pemasaran. Lanjut, di sini ada prinsip etika dalam bauran pemasaran. Prinsip etika dalam bauran pemasaran di Indonesia dapat dilihat di dalam Etika Pariwara Indonesia atau yang disebut dengan EPI, yang berisikan ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembangannya. Selanjutnya, di sini juga ada pengertian etika periklanan. Periklanan atau reklam adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis modern. Kenyataan ini berkaitan erat dengan cara berproduksi industri modern yang menghasilkan produk-produk dalam kuantitas besar. Sehingga kita harus mencari calon pembeli, iklan justru dianggap cara ampuh untuk menonjol persaingan. Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aris Tresnandi. Kepada Aris dipersilakan. Baik, saya Aris Tresnandi. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan dan tata krama dalam periklanan. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang isi dari iklan. Nah, isi dari iklan yang pertama yaitu hak cipta. Jika sebuah iklan memiliki materi yang bukan milik dari pengiklannya sendiri, maka wajib ada izin dari pemilik atau pemegang merek. Lalu untuk bahasa dalam periklanan ini harus mudah untuk dipahami halayak dari sasarannya sendiri. Lalu untuk tanda asteris. Tanda asteris ini tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan, atau membohongi halayak tentang kualitas kinerja atau harga dari produk itu sendiri. Lalu penggunaan kata satu-satunya. Penggunaan kata ini hanya boleh digunakan jika disebutkan secara khas gitu. Apa yang menjadi satu-satunya, dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk pencantuman harga. Pencantuman harga dalam iklan tentu harus jelas. Lalu garansi dalam iklan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada janji pengembalian uang atau warranty. Warranty ini dalam iklan harus terdapat syarat yang jelas dan lengkap antara jenis kerusakan atau kekurangan yang dijamin. Lalu berapa juga jangka waktu warrantinya. Selanjutnya ada rasa takut dan tahayul. Dalam iklan ini kita tidak boleh mempermainkan rasa takut seseorang atau memanfaatkan kepercayaan seseorang terhadap tahayul. Selanjutnya, kekerasan. Dalam iklan tidak boleh menampilkan baik secara langsung atau tidak langsung adegan yang menunjukkan kekerasan. Lalu keselamatan. Nah, dalam iklan juga tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan.
Lalu ada perlindungan hak-hak pribadi. Dalam sebuah iklan tidak boleh menggunakan atau menampilkan seseorang tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan. Lalu hiperbolisasi. Hiperbolisasi ini boleh digunakan, namun hanya untuk penarik perhatian atau humor, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Lalu ada waktu tenggang. Nah, iklan yang menampilkan adegan hasil atau efek dari penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu harus jelas mengungkapkan memadainya tentang rentang waktu tersebut. Lalu untuk penampilan pangan. Nah, dalam iklan itu tidak boleh menampilkan penyanyian, pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas terhadap makanan atau minuman. Lalu kesaksian konsumen atau testimoni. Nah, testimoni hanya boleh dilakukan atas nama perorangan, tidak mewakili lembaga, kelompok, atau golongan masyarakat luas. Selanjutnya anjuran atau endorsements. Klaim yang diberikan harus terkait dengan kompetensi yang dimiliki dari penganjurnya itu sendiri. Lalu perbandingan. Perbandingan boleh dilakukan dalam sebuah periklanan, namun harus ada aspek-aspek teknis produk dan harus mempunyai kriteria yang sama. Lalu perbandingan harga. Nah, perbandingan harga ini hanya dapat dilakukan terhadap efisiensi dan kemanfaatan penggunaan produk, dan juga harus disertai dengan penjelasan dan penalaran yang memadai. Lalu produk tidak boleh merendahkan, baik itu ditampilkan secara langsung atau tidak langsung. Tidak boleh merendahkan produk pesaing. Niruan. Tidak boleh meniru iklan produk pesaing yang bisa berdampak merendahkan produk pesaing. Lalu ada penggunaan istilah ilmiah dan statistik. Nah, penggunaannya ini tidak boleh disalahgunakan untuk menyesatkan halayak sasarannya. Lalu ketiadaan produk. Nah, produk yang diiklankan itu boleh diiklankan jika ada kepastian tersedianya produk. Lalu ketersediaan hadiah. Nah, ketersediaan hadiah ini dalam iklan tidak boleh menyatakan selama persediaan masih ada, atau kata-kata lain yang bermakna sama. Lalu ada pornografi dan porno aksi. Nah, dalam iklan tidak diperbolehkan menunjukkan pornografi dan porno aksi dengan cara atau tujuan dan alasan apapun. Lalu yang terakhir yaitu halayak anak-anak. Yang terakhir halayak anak-anak. Dalam iklan tidak boleh menampilkan hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak, baik itu secara jasmani dan rohani anak-anak. Lalu tidak boleh juga memanfaatkan kemudah percayaannya anak-anak, kekurang pengalaman dan kepolosannya anak-anak. Selanjutnya, ketentuan selanjutnya yaitu dalam ragam iklan. Yang pertama, ada ragam iklan minuman keras. Minuman keras ini hanya dapat disiarkan di media non-massa dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Lalu ada rokok dan produk-produk tembakau. Iklannya itu tidak boleh dimuat di media periklanan yang sasaran utamanya adalah halayak yang berusia di bawah 17 tahun. Lalu obat-obatan. Tidak boleh secara langsung ataupun tersamar menganjurkan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan izin indikasinya. Lalu ada ragam iklan produk peningkat kemampuan seks. Nah, iklan ini hanya boleh disiarkan dalam media dan waktu penyiaran yang khusus untuk orang dewasa. Lalu ada produk pangan. Dalam iklan produk pangan tidak boleh menampilkan pemeran balita untuk produk yang bukan diperuntukkan bagi balita. Lalu untuk kosmetika, alat-alat kebugaran, alat kesehatan,
vitamin, mineral, dan suplemen ini dalam iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui Departemen Kesehatan RI atau badan yang berwenang. Selanjutnya mengenai pemeran iklan. Yang pertama, anak-anak. Anak-anak ini tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak tanpa didampingi orang dewasa. Perempuan. Dalam sebuah iklan, tidak boleh melakukan adegan yang dapat memberikan kesan merendahkan kodrat, merendahkan harkat dan martabat dari perempuan. Lalu yang ketiga, gender. Nah, dalam iklan itu tidak boleh mempertentangkan atau membiaskan kesetaraan hak gender dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penyandang cacat. Nah, dalam sebuah iklan tidak boleh memberi kesan yang bisa merendahkan atau mengejek penyandang cacat. Lalu tenaga profesional. Iklan yang mengandung atau berkaitan dengan profesi tertentu harus bisa mematuhi kode etik dari profesinya tersebut. Lalu hewan. Nah, dalam iklan tidak boleh menampilkan perlakuan yang tidak pantas terhadap hewan, utamanya dari spesies hewan yang memang dilindungi dan hewan peliharaan juga. Lalu untuk tokoh animasi. Nah, tokoh animasi yang digunakan dalam sebuah iklan harus ada izin dari yang bersangkutan atau pemilik hak atas karakter tersebut. Selanjutnya ada wahana iklan. Yang pertama, media cetak. Lalu yang kedua ada media radio. Yang ketiga ada media televisi. Lalu yang keempat ada media baru, yaitu isinya ada seperti internet, SMS, dan yang terakhir ada media luar geria atau out of home media. Nah, iklan yang dipasang pada lokasi atau tempat yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Contoh dari media ini yaitu banner atau billboard mungkin yang kita tahu. Oke, konsep etika pemasaran. Etika adalah prinsip atau standar yang mengatur perilaku suatu komunitas, kelompok, organisasi, dan individu. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada sekelompok masyarakat. Etika juga berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara yang baik, serta segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lainnya atau satu generasi ke generasi selanjutnya. Etika dalam kaitannya dengan pemasaran tidak bisa lepas dari etika dalam bisnis secara umum yang oleh Sonny Carap disebutkan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Lalu yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Dan yang kelima, prinsip integritas moral. Selanjutnya, lalu ada konsep etika periklanan. Menurut Charles Rose dan David Gordon yang melihat dari posisi teleologis berpendapat bahwa nilai kebenaran atau truth bukanlah etika yang harus diaplikasikan oleh periklanan. Semua orang memahami bahwa fungsi dari iklan adalah untuk menciptakan gambar yang menjual produk dan jasa. Dan pada akhirnya, tidak ada kebutuhan untuk iklan memenuhi standar etika. Kebenaran adalah konsep yang penting untuk diaplikasikan oleh media berita, tetapi nilai tersebut tidak relevan dan tidak mungkin digunakan dalam periklanan. Meskipun begitu, periklanan tidak boleh menampilkan penipuan-penipuan dalam iklan. Tidak hanya berkaitan dengan etika, tetapi juga berkaitan dengan legal atau hukum. Maksudnya, tidak perlu kebenaran adalah iklan tidak perlu benar seperti berita yang akurat, adil, dan pasti benar. Lalu studi kasus, permasalahan yang terjadi, pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumsi pasal 9 ayat 8 yang berbunyi secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain.
Banyak iklan yang mempromosikan produk mereka dengan cara membandingkannya dengan produk saingannya. Ada beberapa iklan yang dilarang mengejek produk lain yang sejenis dengan produk mereka dengan cara menyindir, berupakan kata-kata, menampilkan gambar produk lain dengan sedikit disamarkan, merendahkan iklan produk saingannya dengan cara mengutip kata-kata dari iklan produk tersebut. Sebelumnya, iklan-iklan antara XL dan AS tidak terlalu menarik perhatian pemirsa. Hal ini dikarenakan iklan hanya berisi informasi-informasi mengenai layanan-layanan yang ditawarkan kedua operator tersebut. Namun, akhir-akhir ini, iklan kedua operator semakin menarik perhatian akibat aksi saling sindir yang berlebihan dan melanggar etika yang seharusnya. Kronologisnya seperti ini. Awalnya, XL membuat iklan Sule diwawancarai Baim. Dalam iklan ini, tidak ada unsur menjelekkan kartu AS. Beberapa bulan kemudian, muncul iklan dari kartu AS dengan bintang Sule yang sebelumnya kita tahu ada di iklan kartu XL. Dalam iklan ini, AS menyindir XL dengan kata-kata Sule, "Saya kapok dibohongin anak-anak kecil." Dengan kata lain, ia menyindir iklan XL sewaktu Baim mewawancarainya. Setelah iklan Sule, AS ramai dibicarakan. XL pun mengeluarkan iklan lagi tetapi tidak menyindir AS secara frontal. Hanya membuat perumpamaan yang menggunakan warna AS dalam iklan versi sulap, menyindir dengan warna kerap digunakan operator untuk menyerang satu sama lain. Setelah iklan XL versi sulap keluar, akhirnya AS mengeluarkan beberapa iklan sebagai pembalas sindiran iklan XL pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, B, C, huruf A, B, C, E ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Lalu selanjutnya, hingga saat ini, aksi saling sindir dan iklan dengan produk sejenis pun masih kerap terjadi. Iklan tersebut berlomba-lomba menunjukkan kebaikan produk dari perusahaan sendiri dan menjelekkan produk dari perusahaan lain. Iklan yang seharusnya informatif dan kreatif menjadi tidak lagi demikian karena hanya mementingkan keuntungan perusahaan dengan cara frontal. Meskipun masih ada iklan yang tetap mempertahankan etika yang seharusnya, padahal ini dapat menimbulkan kebingungan publik dan pandangan negatif terhadap produsen dalam iklan produk tersebut. Pelanggaran ini termasuk dalam amoral manajemen dalam etika bisnis ketika pihak-pihak yang terlibat seharusnya sangat mengerti dengan prosedur dan kode etik periklanan, akan tetapi mereka dengan sengaja melanggar salah satu dari kode etik tersebut. Lanjut, di sini ada kesimpulan. Etika pemasaran adalah etika yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Prinsip etika dalam bauran pemasaran di Indonesia dapat dilihat di dalam Etika Pariwara Indonesia atau yang disebut dengan EPI, yang berisikan ketentuan-ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha periklanan yang telah disepakati untuk dihormati, ditaati, dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembangannya. Sedangkan etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Ketentuan dan tata krama dalam periklanan terdiri dari isi iklan, ragam iklan, pemeran iklan, dan wahana iklan. Konsep etika dalam pemasaran dan periklanan pada dasarnya tidak lepas dari etika dalam bisnis secara umum. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.